Pak Presiden marah. Akun Twitter berkarya.info mencuit Selasa tanggal 30 Juni tahun 2020, harga cabai gak terkendali. Pak Harto bawa pot berisi tanaman cabai dari rumah. Beliau menaruh pot itu di meja kerja. Menteri terkait dipanggil menghadap. Pak Harto cukup senyum. Keesokan harinya, harga cabai stabil. Gak pakai marah. Senyumin aja. Menurut berkarya.info dalam menghadapi para menteri, Pak Harto tak perlu marah-marah, cukup tersenyum dengan memakai bahasa simbol dan menteri paham apa maksud dari Pak Harto. Lain lagi cerita tentang marahnya Pak SBY. Seperti yang diceritakan Menteri BUMN era Pak SBY, Dahlan Iskan saat menjadi narasumber di program ILC Tefone, Selasa, tanggal 30 Juni tahun 2020. Dahlan Iskan mulanya ditanya pembawa acara Karni Ilyas apakah sering dimarahi Presiden SBY saat menjadi menteri, mengaku juga pernah dimarahi karena menunjuk di Rut Bank Mandiri yang baru tanpa melaporkannya kepada Presiden SBY dan Menkes saat itu. Dahlan Iskan bercerita keputusan itu diambilnya bukan tanpa alasan. Atau cerita marahnya Pak SBY dalam rapat Sabtu, tanggal 13 Juli tahun 2013, Suswono dan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan ditegur oleh Presiden karena belum berhasil menstabilkan harga daging sapi. Dan yang masih hangat dalam berita adalah marahnya Presiden Joko Widodo kepada para pembantunya di Kabinet Indonesia Kerja. Jokowi marah kepada menteri-menteri di Kabinet Indonesia Kerja yang bekerja biasa-biasa saja di tengah pandemi virus corona. Yang disorot tajam terutama Kementerian Kesehatan soal anggaran yang masih diserap sedikit dan Kementerian Sosial karena masalah bantuan sosial. Sebetulnya Presiden marah kepada para menteri tidak ada yang luar biasa. Berbicara secara politik, yang namanya jabatan menteri itu memang erat kaitannya dengan komitmen awal saat bersatu padunya para partai dalam koalisi untuk mendudukkan siapa menjadi presiden. Bahasa kasarnya kurang lebih balas jasa. Barangkali hal ini sedikit berbeda di zaman Orde Baru, seperti kata Kosmas Batubara yang pernah 3 kali menjadi menteri pada zaman pemerintahan Soeharto. Menurutnya, Soeharto hampir tidak mengenal kata kompromi politik saat menyusun kabinet. Sebab, saat berkuasa, Golkar adalah single majority, sehingga memudahkannya menentukan pilihan. Dan yang pasti Soeharto menyusun kabinetnya sendiri tanpa ada orang lain yang terlibat. Luar biasa, sangat otoriter bukan? Berbeda tentunya pasca reformasi. Tak ada partai yang dominan. Siapapun yang duduk menjadi presiden, kompromi politik wajib dilakukan. Jadi yang namanya jatah kursi menteri, semua TST lah. Bisa disebut perilaku normal dalam berpolitik, bukan hal yang baru pula. Saling TST saja alias tahu sama tahu, bagaimana perannya masing-masing saat bersatu dalam tujuan politik. Minta berapa jatah menteri, kementerian yang basah atau kering. Baik SBY begitu juga Jokowi tak mampu berkelit dengan yang namanya kompromi politik. Masih ingat cerita Megawati yang mengaku menolak jatah 10 menteri dari SBY. Saat SBY berkuasa, Partai PDIP komitmen sebagai bagian dari oposisi selama 10 tahun. Begitu pula dengan sosok Jokowi, sekuat apapun dia tak mampu keluar dari yang namanya kompromi politik. Lihat saja yang namanya jatah menteri, dari awal dirinya duduk di periode 2 sudah panas dan membara. Koalisi Indonesia Kerja sungguh padat merayap nyaris tanpa oposisi, apalagi setelah Gerindra resmi bergabung dengan ditunjuknya Prabowo menjadi Menteri Pertahanan. PKS nyaris sebatang kara menjadi oposisi. Jangan pernah tanya yang namanya PAN dan Partai Demokrat apakah koalisi atau oposisi. Jawabannya tanya pada masing-masing ketua partainya. Berapa nama yang dipilih murni dari kantong Jokowi sendiri tanpa kompromi. Gosipnya hanya 2 nama, yaitu Menteri BUMN dan Mendikbud. Saat negara dalam keadaan tenang barangkali tak ada masalah bagi para menteri yang diberi tugas oleh partainya untuk duduk di jabatan menteri. Berbeda dengan saat negara dalam keadaan bencana. Ini berbicara soal anggaran kementerian bro. Biaya politik itu mahal bro. Bisa dibilang jabatan menteri itu di satu sisi adalah tentang peran memimpin dalam bekerja, di sisi lain membuat tabungan untuk periode berikutnya. Bukan benar atau salah, tergantung siapa yang melihat. Cocok dengan komentar Bu Mega saat menolak jatah menteri era SBY. Nyatanya 10 tahun hidup juga partainya. Mungkinkah mereka para menteri yang mendapat tugas dari partai rela dengan cepat mereposisi kejadian yang berubah sangat cepat karena bencana COVID-19? Sedangkan agenda politik di tahun 2024 tetap harus berjalan dan jelas membutuhkan dana. Dan dana yang sudah dialokasikan itu tiba-tiba turut tergerus dalam program realokasi akibat pandemi. Dilema dan kegalauan para menteri, hingga tampak tidak solidnya pemerintahan saat ini, hingga akhirnya Pak Presiden marah karena kinerja menterinya tak maksimal.
Saya akan buatkan peraturan atau PP meski jabatan adalah taruhannya, kata Pak Presiden. Setidaknya saya pikir Jokowi sudah menyatakan posisinya. Presiden memilih dikeroyok oleh siapapun demi berpihak pada pilihannya yakni rakyat. Bukan pilihan sederhana apalagi mudah, tapi Presiden sudah menentukan di mana dia berdiri.